Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 24 Februari 2024, Pekan pertama Prapaskah, Ofisi Pekan pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Madah. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Mazmur 130. Percaya seperti anak kecil. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tenteram, seperti bayi di bangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Mazmur 131. Janji Allah kepada keluarga Daud. Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud,
dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur, ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Semoga para imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Demi Daud hamba-Mu, janganlah kau palingkan wajah-Mu dari raja yang kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika para anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka pun akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion agar menjadi tempat tinggalnya. Disinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya.
Di sini aku akan tinggal karena itulah kehendakku. Orang jujur akan ku berkati dengan berlimpah. Orang miskin akan ku kenyangkan. Para imam akan ku kenakan pakaian kesucian, dan umat akan bersorak gembira. Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan ku permalukan, tetapi dia akan ku mahkotai kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan meneguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 49 dilanjutkan dengan bab 13 ayat 11 sampai 16. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaat Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan,
maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-93. Tuhan kita yang tersembunyi dalam sakramen Maha Kudus menanti kita untuk datang dan mengunjunginya. Lihatlah betapa baiknya Dia. Jika Dia sudah menampakkan diri di hadapan kita dengan segala kemuliaannya, kita tentu takut untuk mendekatinya. Akan tetapi Dia menyembunyikan dirinya sendiri seperti seorang narapidana dalam penjara dengan mengatakan, "Kamu tidak melihatku, tapi tidak masalah bagiku. Mintalah padaku segala sesuatu yang kamu inginkan." Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat.
Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Kelikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa kekal, arahkanlah hati kami kepadamu, agar kami setia berbakti kepadamu. Semoga kami selalu mencari Engkau dan mengamalkan karya cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.